Perkenalkan, saya Lalu Dedi Purnawan, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 2 Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Fasilitator Haji Agus Argawan Budi MPD, pengajar praktik Rahmawati SPD. Pengimbasan aksi nyata, modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas luangan waktu Bapak Ibu, guna kita sama-sama berbagi, berdiskusi. Mungkin nanti ada sesi pemaparan. Kemudian setelah itu ada diskusi bersama. Kegiatan kali ini merupakan tugas TPD modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah kita. Langsung saja untuk materi modul budaya ini sangat penting di Bapak Ibu, karena merupakan salah satu item dari visi kita, yaitu berbudaya. Jadi budaya itu merupakan sebuah perilaku sikap, kebiasaan-kebiasaan tentunya yang sudah menjadi hal yang lumrah, yang sering dilakukan, baik itu hasil cipta rasa-rasa tentunya yang berkaitan dengan sikap perilaku yang bernilai positif, tentunya yang berpusat pada murid, kemudian menjadi hal-hal kebiasaan tersebut yang positif untuk membuat murid kita merasa aman, nyaman dan menyenangkan berada di sekolah. Jadi yang dari tahun ke tahun sudah berubah, kurikulum kita sudah berubah, kemudian ada istilah paradigma belajar kita, ya. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebaikan yang ada pada budaya itu, kemudian tidak lupa dan lepas dari dasar manusia, sehingga kita mampu murid itu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi anak melakukan disiplin itu dari mana? Dalam diri ataukah dari eksternalnya? Kemudian ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol di sini artinya bagaimana kita membuat siswa itu betul-betul memiliki keyakinan bahwa mereka harus berbuat dan kelas, apa itu keyakinan. Nah, ini yang jarang kita bentuk di kelas, karena Bapak Ibu di kelas ada istilahnya keyakinan kelas, turunan dari peraturan kelas. Kemudian terakhir segitiga restitusi, ya nanti kita bahas next. Ya, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berupa pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Itu sudah kita pahami, ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan. Teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap akhir kurikulum Merdeka itu adalah tertanamnya nilai P3 itu, ya, profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi, tentu langkah awal yaitu asesmen diagnostik, ya, kemudian pengetahuan maupun keterampilan, latar belakang dan lain sebagainya untuk kita menentukan karakteristik siswa kita berada di dalam satu kelas, ya, sehingga kita mudah menentukan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Jadi penguatan apapun, baik verbal, sikap, apapun, sekecil apapun bisa menguatkan keinginan motivasi belajar siswa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Ya, ada
paradigma stimulus respon, usaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya kita memberikan gambaran kepada murid itu, membuka wawasan pikirannya bahwa apa yang akan mereka lakukan dengan kompetensi yang mereka miliki tanpa ada paksaan. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat salah Bapak Ibu ada tujuannya, ada hal yang tersembunyi yang ada dalam dirinya. Nah itulah yang kita gali untuk memunculkan hal-hal karakteristik siswa kita itu seperti apa, sehingga nanti ada pengelompokan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, kalau dia kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita meyakinkan siswa itu mereka merasa bersalah, motivasi intrinsik mereka itu berbuat dari murid itu sendiri tanpa nanti melihat peraturan, kemudian bapak guru yang lewat baru memungut sampah, tidak. Tapi nanti yang kita hasilkan adalah siswa yang punya motivasi intrinsiknya. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan, kolaborasi. Jadi dibutuhkan kolaborasi. Next. Nah, ada istilah disiplin positif. Nah, ada gurunya baru dipungut, ya kan? Disuruh pungut sampah baru pungut sampah, gitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku intrinsik artinya tanpa melihat situasi. Jadi kalau melihat sampah berarti mereka pungut sendiri, gitu ya. Jadi motivasi intrinsik. Next. Nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Kemudian Ibu Primarius. Nah sekarang kita fokus ke profil pelajar Pancasila itu ya. Ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Ini yang akan kita tanamkan nilai-nilai apapun kegiatan itu tentu memiliki nilai-nilai ketiga itu. Next. Nah untuk mengetahui disiplin dari siswa kita tentu kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia ya, segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kita harus mengetahui dulu keinginan siswa kita seperti apa, kemudian apa yang mereka inginkan dalam belajar sehingga mereka merasa aman, nyaman di kelas. Kebutuhan dasarnya. Next. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, ya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu yang akan kita fasilitasi sehingga kebutuhan mereka merasa tercapai. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Ada kadang-kadang murid kita di rumah itu tidak ada kasih sayang. Misalnya keluarganya program dan lain sebagainya, sering minta-minta ke bapak ibu guru, mungkin itu karena kebutuhan di rumah mereka itu kasih sayangnya kurang, sehingga sering minta mengikuti ini marah. Nah, jadi butuh kemasan. Kemudian kebebasan, anak dalam belajar butuh kebebasan. Kebebasan artinya yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga di sini perlu sekali lagi yang sudah disampaikan tadi berdiferensiasi itu sehingga merata. Kemudian terakhir, anak-anak butuh bermain juga. Jadi nanti pikiran otak anaknya itu semerawut misalnya ya, beku tanpa ada permainan. Bisa saja dalam pembelajaran metode itu tidak pakai ice breaking, ada permainan-permainan tidak dilakukan sehingga ada siswa merasa tenangkan atribut sekolah. Kalau tidak nanti ada hukumannya. Nah, jadi ekstrinsik. Kalau anak tidak diberikan pengarahan, maka anak tidak akan anak sudah paham. Walaupun tidak diberitahu, anak sudah melakukan itu karena memang mengetahui bahwa ini adalah penting dan peraturan. Next. Ya, ada istilahnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita di sekolah lebih banyak menggunakan hukuman. Jadi hukuman artinya dengan peraturan. Ya, kita sepakati dulu, kita kumpulkan siswa dulu. Ini peraturan-peraturannya kita sepakati.
Jadi biasanya kalau hukuman itu langsung diberikan hukuman, sedangkan konsekuensi kita sepakati dulu. Restitusi, nah ini yang proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini yang sangat perlu. Nanti ada 3 tahapan segitiga restitusi itu, ya, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kemudian baru ke keyakinan, ya, ke sekolah. Nah biasanya kalau sering anak terlambat, ayo catat di buku 100 kali. Apakah ini hukuman, konsekuensi atau bagaimana? Termasuk kenapa bukan hukuman? Ya, coba. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesalahannya, sehingga dia harus mengganti, ya, tanggung jawab mereka yang mencoret-coret. Jadi anak itu tahu kesalahannya, itu maksudnya, ya, semoga dipahami. Kemudian membersihkan tumpahan air. Ayo lari. Berapa? Karena pelajarannya melakukan kesalahan di pelajaran PJOK dan lari di situ bisa jadi sebagai penggantinya untuk mungkin tadi di awal dia tidak ikut lari bersama temannya, jadi kan diminta untuk lari, jadi bukan dihukum. Iya, 100 ya, berulangan dulu. Ya, yang tadi ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan hukuman, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, karena ditekan terus oleh hukuman untuk mematuhi peraturan, ya, itu konsekuensi. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, ya, tidak nyaman juga konsekuensi, ya. Bagian dari hukuman itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi siswa itu kita giring untuk mengetahui solusi, untuk mencari solusi tentang permasalahan yang dibuat. Kemudian apa? WC, toilet, karena terlambat, ya. Nah, itu penghukum dan berpihak pada salah satu pihak, yaitu murid. Kemudian membuat merasa bersalah, ya, misalnya dengan kalimat kamu sering terlambat, nah, kamu sering mengecewakan ibu, ya, ibu guru malu sama pak kepala sekolah, ya, terus ditegur karena dianggap pak guru gagal untuk mendidikannya. Nah itu siswa merasa bersalah. Kemudian teman, ya, yuk kita belajar bersama, ya, memantau saja. Kemudian terakhir manajer. Jadi manajer ini kita mencari solusi, anak menemukan solusinya dan menyadari bahwa anak itu memang merasa bersalah. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini yang paling bagus itu adalah yang mana? Posisi, ya, posisi apa? Teman. Kenapa teman? Ya, merasa rendah, kan? Ya. Kenapa teman? Ya. Salah, teman. Ada kalanya kita sebagai teman juga anak merasa, nah ini bebas, ya, sendiri-sendiri, kan? Kemudian pemantau kita lihat saja, kita arahkan juga tanpa ada dorongan juga sulit. Nah yang paling bagus adalah Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi anak itu menyadari dan anak itu mengetahui bahwa dirinya salah dan mau mencari solusi sendiri. Kasus, ya Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, adik, ayo hormat pada bendera selama 1 jam di lapangan. Itu sebagai penghukum. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau saja.
kita suruh anak untuk melengkapi saja. Next. Nah, ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak kita tanya dulu, ya, masalahnya seperti apa? Kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kalau sudah disadari kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi beda sekali, ya, beda sekali kalimatnya. Jadi anak kita, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol apa ini? Siapa bisa? Ya, ya, membuat merasa bersalah. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantul. Ya, Mantul. Mantul. Memantau. Ya. Terus lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai ya, ya. Lanjut, ya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, membuat masalah. Teman. Ayolah, ya, sebagai teman. Ya, terus lanjut. Nah, di dalam disiplin positif Bapak Ibu, mestinya kita harus membuat keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan itu lebih kepada tepat waktu, gitu ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada istilah larangan, ya, tidak ada istilah hukuman. Jadi anak merasa nyaman dengan keyakinan kelas itu. Nanti bisa dengan menyebar angket. Next. Nah, ini bisa pakai post-it ya. Ayo anak-anak, apa permasalahannya, ya. Kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah, ya, dengan cara misalnya kita membenarkan kesalahan itu, ya. Contoh dengan kalimat misalnya, ya, kamu salah nggak, misalnya. Setiap manusia itu memang salah. Kita validasi kesalahan itu dulu, ya. Nah, terus baru kita ke keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, ya, sudah dibuat tadi itu, kan. Nah, misalnya harus menghargai teman, misalnya, ya. Jadi tidak boleh mengganggu teman. Nah, jadi keyakinannya yang lebih positif apa? Menghargai teman. Kita harus menghargai teman. Jadi ada tiga: menstabilkan identitas, apa masalah-masalahnya, kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Misalnya apa tadi? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Karena tadi sudah kita buat keyakinan kelas itu. Ya, lanjut. Sadar bahwa itu adalah untuk keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikannya menjaga kebersihan, karena memang ini adalah penting untuk kebersihan. Ya, jadi jangan sampai disuruh kemudian baru melakukannya, tidak. Tapi siswa itu melakukannya karena memang benar ini untuk kebersihan, untuk kesehatan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ya, jadi keyakinannya selalu bersikap positif. Jadi intinya kita dilarang menggunakan kata-kata larangan, ya. Jadi lebih halus sedikit, guys. Ya, itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk disiplin sampai segitiga restitusi itu, ya. Jadi kadang-kadang hukuman, penghargaan juga itu tidak baik, ya, tidak baik. Misalnya ada anak yang sering menjawab benar, kita berikan hadiah, mendapatkan nilai ini, kita berikan hadiah. Oh, ternyata itu juga bukan termasuk hal yang positif, ya. Ternyata harus kita kurangi karena berdampak juga kepada siswa yang lain. Nanti jangan-jangan kalau tidak ada hadiah, tidak mereka belajar misalnya, ya. Nah, itu yang perlu kita ini. Tapi yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik anak untuk memang penting belajar itu, bukan karena penghargaan, ya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan
misalnya budaya 5S. Kalau kita menyambut anak dengan kesenangan, senyum, ya. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan juga termasuk. Ya mungkin ada, kita buka sesi diskusi. Ada yang ditanyakan? Ya. Ayo. Tadi terkait dengan judulnya di situ budaya positif. Budaya tadi sebagai hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Nah tadi saya dengar juga ada beberapa model hukuman dan ada hukuman, ada konsekuensi juga. Ada konsekuensi. Nah yang kemarin saya juga ada pelatihan yang terkait dengan bullying, kebinekaan, dan radikalisme. Nah di situ ditekankan tidak boleh kita memberikan hukuman kepada anak, dan begitu juga hukuman yang lain tidak digunakan. Sementara bertolak belakang dengan fakta yang ada di sekolah, itu berbeda dengan yang ada di sekolah. Nah di sini kan ada berbagai macam bentuk hukuman, dan di sekolah itu ada aturannya juga. Ada aturan yang kemarin yang sudah kita buat, misalkan di sekolah ini ada tata krama dan ada tertib. Memang tadi saya dengar dari pemaparan itu tidak boleh ada yang sepihak hukuman, tidak harus ada kedua belah pihak. Memang kita di sini kalau lihat tata tertib itu kan yang dibuat oleh sekolah, itu model adalah sepihak. Tetapi karena ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa dan guru dan siswa dan wali, itu peraturan itu menjadi kedua belah pihak. Nah, di situ. Nah, di situ di aturan-aturan itu tentu ada sanksi, ada sanksi. Sosialisasi sama dengan proses belajar yang dialami oleh setiap individu. Anak datang ke sekolah ini pasti dia akan menerima sosialisasi. Di kelas dia terima sosialisasi. Nah sekarang berkaitan dengan masalah budaya positif ini, kalau kita lihat di kelas itu ada apa enggak tulisan di tiap kelas itu bagaimana untuk membangun budaya positif tadi? Tadi ada katanya tidak boleh tidak boleh berbohong atau apa tadi saya? Ya kata-kata yang tidak boleh berbohong, tidak boleh menyontek segala macam kan. Nah, cuma pertanyaan saya di situ, bagaimana ya cara kita untuk membangun budaya positif sementara kita di sini sosialisasi terus-menerus kita adakan, tapi dalam kenyataan dalam perjalanan pasti ada saja yang melanggar. Tentu di sini dan setiap aturan yang dibuat itu pasti ada yang melanggarnya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, tapi yang intinya bagaimana cara membangun untuk budaya positif dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Ini untuk tugas kita bersama mungkin Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, itu sebelah pihak ke siswa, sedangkan orang tua belum misalnya. Nah, dalam pemecahan ini budaya positif yang dilakukan yaitu tentu hanya kolaboratif. Ya, kolaboratif artinya kita bekerja sama, kemudian ya, jadi siswa misalnya apa maunya, tidak boleh ini misalnya, ya kita buat peraturan. Jadi biasanya tata tertib, kita datangkan siswa, perwakilan siswa, kemudian orang tua juga harus hadir mestinya. Jadi siapa tahu nanti surat pernyataannya kita sampai, mestinya harus melewati ke dua belah pihak itu ya. Jadi adanya guru, siswa dan murid mestinya kita panggil perwakilan. Ya, kalau sudah disepakati, kalau ada yang ya, nah itu ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya mestabilkan dengan kalimat tadi. Misalnya sudah kita informasikan ya peraturan-peraturan, kemudian baru kita tanyakan ya semua manusia ada kesalahan dan sebagainya ya.
kemudian peraturan apa yang sudah dilanggar, gitu kan? Jadi ada keyakinan yang dilanggar, itu saja ya. Nah, mungkin nanti intinya adalah kolaborasi. Mungkin ada tambahan? Nah, Pak, kita coba bekerjasama dengan Alokar Bengkulu untuk kita buatkan ini ya, sertifikatnya. Mungkin nanti sebagai kenang-kenangan untuk membantu kami dan lain sebagainya ya. Ini bukan motivasi eksternal ya, tapi memang betul-betul ini penting ya. Ya, mungkin hanya itu ya, jadi kita simpulkan ya, mestinya harus kita datangkan orang tua, perwakilan dan lain sebagainya ya. Kalau tidak ada ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, semoga bermanfaat untuk kita tetap berkolaborasi kerjasama yang baik untuk sama-sama kita memajukan sekolah kita ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimakan. Apa lagi kalau gerak? Yang bisa saya sampaikan, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam bahagia.